Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada bocoran yang update nih teman-teman mengenai kenapa kemarin Flair bisa masuk ke Stadion Sijalak Harupat gitu ya, sehingga ya Persib Bandung dipastikan akan terkena sanksi maksimal. Nah, ini nanti akan kita coba share untuk kabarnya, tapi dijadikan pembelajaran saja untuk yang tidak bersalah atau tidak merasa melakukan hal tersebut, ya jangan takut untuk kedepannya jika memang ada beberapa hal yang akan diperketat lagi atau yang memang akan di double checking gitu ya untuk ya barang bawaan dari teman-teman. Intinya ya tidak usah takut lah kalau kita tidak ingin melakukan aksi-aksi yang dilarang. Namun ya untuk teman-teman yang mungkin kedepannya akan melakukan aksi yang sama kembali, ya berpikir dua kali saja, karena beberapa modus tersebut sudah diketahui baik oleh manajemen, panpel maupun dari pihak kepolisian. Nah, nanti akan kita coba share atau kita coba ungkap gitu ya bagaimana beberapa modus yang dilakukan oleh oknum-oknum yang membawa Flair ke dalam stadion, teman-teman. Baik, yang kita bahas pertama ini mengenai kesiapan tim Persib Bandung dulu menghadapi Zhejiang FC di ajang ACL 2 besok, teman-teman. Jangan lupa tanggal 3 Oktober pukul 19.00 atau jam 7 malam besok ya, teman-teman. Nah, ini juga menjadi hal yang memang yang perlu teman-teman tahu. Kemarin skuad Persib Bandung sampai di Cina itu pagi menjelang siang, sorenya sudah latihan gitu ya untuk mengembalikan setidaknya kondisi tubuh biar bugar, tidak setelah lama di perjalanan ya biar nggak kaku lah untuk ototnya dan juga untuk ya kondisi badannya bagus. Dan hari ini akan ada official training dan besok pertandingan laga kedua di ACL 2 gitu ya. Jadi Persib Bandung harus away ke Cina menghadapi Zhejiang FC, teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan hasil yang terbaik dan seluruh pemain juga yang sudah dipersiapkan oleh Bojan Hodak bisa tampil maksimal. Minus kemarin beberapa pemain andalan yang tidak dibawa dan sudah terjawab sebagian kemarin kalau Gustavo Franca tidak dibawa ke Cina karena ya mengalami cedera. Lalu juga ada siapa lagi kemarin, Maklok dibawa karena ya memang Maklok terkena sanksi itu hanya untuk di Liga 1 gitu ya. Jadi ini juga kemarin sudah memang keluar untuk sanksi dari Komdis PSSI, yang mana Maklok memang dikenakan denda 10 juta rupiah dan dipastikan tidak akan berlaga di bulan Oktober ini, teman-teman, karena mendapatkan 2 sanksi tambahan. Nah, ini kalau untuk yang denda sebesar 10 juta rupiah itu sudah kita infokan satu hari setelah pertandingan Persib menghadapi Persija Jakarta, karena denda kartu merah langsung ya dendanya 10 juta. Namun untuk yang denda tambahan larangan bermain 2 pertandingan, nah ini yang memang sedang ramai dibicarakan, apakah ini ke Persib aja atau ada ke tim lain. Sedangkan kemarin kan ada penjaga gawang Borneo yang melakukan tindakan yang memang kurang terpuji gitu ya, hanya ya begitulah hukumannya gitu ya. Beda dengan Maklok yang memang katanya Maklok sendiri ya tidak melakukan dengan sengaja, karena itu kan dia ingin mengambil bola tapi ya lawannya si Gayos ini membalikan badan katanya, sehingga ya kena ya bagian samping perut dia lah gitu ya, pinggang samping lah gitu. Nah, ini ya menurut Komdis PSSI tindakannya sangat berbahaya dan berlebihan gitu, sehingga ya memang ditambah larangan 2 kali bermain, sehingga kemarin melawan Madura 1 kali, nah ditambah 2 kali pertandingan tambahan dilarang bermain melawan Persebaya dan juga melawan Persik Kediri kalau nggak salah di bulan Oktober ini, sehingga Maklok baru bisa bermain untuk Persib Bandung di bulan November, teman-teman. Jadi 1 November Maklok
akan bermain menghadapi Semen Padang kalau nggak salah ya, di laga kandang atau tandang saya lupa, pokoknya melawan Semen Padang itu Mark sudah bisa bermain ya tanggal 1 November 2024 teman-teman, sehingga ya bulan Oktober ini Mark hanya bisa bermain di ajang ACL 2 saja, menghadapi besok Zhejiang dan menghadapi Port FC gitu ya, Port FC apa, Lion City Sailor untuk di laga tandang ACL 2 juga di bulan Oktober ini. Jadi ya mudah-mudahan ya buat Mark juga jangan patah semangat ya, PSSI juga mungkin mengeluarkan, Komdis PSSI juga mengeluarkan sanksi ini ya berdasarkan beberapa argumen dan beberapa ya hasil riset mereka gitu ya, atau gimana lah. Namun kalau untuk yang sama yang mendapatkan kartu merah langsung ada dari pemain Malut United juga, itu kalau nggak salah pemain asing asal Jepang. Nah dia melakukan tackle keras katanya yang membahayakan sehingga mendapat langsung kartu merah dan 2 pertandingan tambahan yang tidak boleh main gitu. Jadi sama lah dengan Mark, kurang lebih untuk pelanggarannya sama-sama berat gitu ya, dan pihak Persib Bandung pun tidak melayangkan keberatan atau tidak melayangkan untuk banding kepada Komdis PSSI mengenai hukuman dari Mark ini. Namun ya kalau manajemen Persib justru sedang mempersiapkan ini untuk ya sanksi yang diterima oleh klub gitu ya ke depannya, karena buntut dari kerusuhan kemarin. Nah ini memang kemarin kalau untuk Komdis PSSI baru mengeluarkan ya beberapa hukuman juga, baik di Liga 1 untuk klub Liga 1 maupun klub Liga 2, baik dari klubnya maupun untuk pemainnya dan ofisial. Jadi beberapa ofisial pemain maupun klub dari Liga 1 maupun Liga 2 ini memang terkena sanksi dari Komdis PSSI gitu ya teman-teman. Nah ini juga kalau untuk yang selebihnya masih belum dikeluarkan oleh Komdis PSSI, terlebih lagi mengenai flare dan juga tentang kerusuhan di SJH. Nah kalau flare ini ya penyalaan 1 flare saja di dalam stadion itu hukumannya 25 juta, sedangkan Persib Bandung kemarin lebih dari 10 flare mungkin ya yang menyala di Sijalak Harupat pada saat pertandingan menghadapi Persija Jakarta. Jadi ya katakanlah 10 flare gitu yang menyala, denda 1 flare 25 juta ya kurang lebih sudah 500 jutaan gitu ya. Tapi ya denda maksimal yang ditetapkan oleh PSSI adalah berapapun banyaknya flare, lebih dari 5 flare itu dendanya 250 juta teman-teman, sehingga ya kemungkinan Persib Bandung akan terkena denda maksimal dari flare saja 250 juta, belum denda yang lain-lainnya. Nah ini sedikit untuk mengenai flare ini, ternyata hasil temuannya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman boboto semua, karena ini bukan hal yang sensitif, bukan hal yang ditutupi juga. Namun ya buat teman-teman kedepannya berhati-hati saja gitu ya, yang kalau memang punya niat membawa benda-benda terlarang gitu ya ke dalam stadion. Nah ini sudah mulai lebih diantisipasi oleh pihak Panpel dan juga pihak kepolisian. Pertama, ini hasil temuannya adalah flare itu masuk 1 hari sebelum hari H menjelang pertandingan teman-teman. Nah ini perlu diperhatikan, jadi bukan saat pertandingan. Kalau saat pertandingan memang itu ketat banget untuk pemeriksaannya juga, insya Allah lah tidak ada yang bocor. Namun justru masuknya 1 hari sebelum hari H. Jadi 1 hari bisa mungkin mereka katanya nyimpennya di sekitaran stadion gitu ya. Lalu ketika masuk stadion ya flare juga masuk gitu, karena sudah mereka siapkan di beberapa titik. Yang kedua, untuk biasanya ada pemasangan spanduk, bendera, lalu juga banner dan lain sebagainya. Nah disitulah mereka membuntel-buntel, apa istilahnya, buntel-buntel dilebetkan lah ke bendera atau ke banner gitunya si flare-nya. Nah nanti ketika mereka memasang bannernya, nah itu si flare itu sudah ada di dalam tribun-tribun stadion. Nah ini juga yang sedang nantinya akan lebih banyak penyisiran gitu ya, sebelum pertandingan dimulai akan lebih banyak penyisiran. Nah ini yang menjadi satu hal yang baru lagi, yang memang beberapa modus ya sudah terbaca
gitu ya. Jadi kalau dulu ada yang dimasukin ke snack gitu ya, terus di lem lagi snacknya dan lain sebagainya, tapi ya karena itu sudah terbaca sehingga ada modus baru ya, 1 hari menjelang hari H biasanya sudah pada masuk katanya flare di area stadion. Nah ini juga sedang diinvestigasi lagi mengenai ya steward dan lain sebagainya, apakah memang terlibat atau tidak. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda keterlibatan ya dari dari steward ataupun dari petugas keamanan lainnya, sehingga ya itu untuk dugaannya adalah masuk sebelum pertandingan dimulai gitulah ya, untuk lebih singkatnya. Tapi kalau untuk rinciannya ya ini saya juga nggak bisa ngebuka secara lebar gitu ya, karena yaitu barang bukti dari pihak-pihak keamanan teman-teman. Nah untuk terakhir aja kemarin Rezaldi juga ternyata memang ya tidak dibawa ke Cina, ya sedang memperpanjang kontraknya juga katanya di Persib Bandung 1,5 musim ditambah, jadi sampai dengan pertengahan tahun 2026 teman-teman. Jadi ya mungkin di masa-masa Bojan Hodak ini semua pemain yang kira-kira berkontribusi lebih sepertinya akan disamakan kontraknya dengan ya kontrak Bojan Hodak gitu ya. Selama Bojan Hodak ada di Persib ya pemain itu kemungkinan juga dikontrak sama dengan durasi kontrak dari Bojan Hodak teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ya berkontribusi lebih lah untuk bule di musim ini, terutama membuat Persib juga semakin bagus lagi di sisi pertahanan gitu ya. Dan ya mudah-mudahan lah semuanya, kita doakan besok tanggal 3 Oktober 2024 Persib Bandung akan melakukan pertandingan away menghadapi Zhejiang FC di Cina teman-teman. Dan itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.